Kembali bersama kami di iNewsroom, pemirsa. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka-Buming Raka tekankan pentingnya pemanfaatan momentum kunjungan wisatawan pada kuartal 1 2026 serta percepatan penanganan sampah di Bali sebagai bagian dari upaya menjaga daya saing sektor pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri silaturahmi Wapres Republik Indonesia dengan para pelaku usaha sektor pariwisata di Politeknik Pariwisata Bali Nusa Dua Jumat kemarin. Gibran menyoroti persoalan pengolahan sampah di Bali sebagai isu strategis yang berkaitan langsung dengan keberlanjutan sektor pariwisata. Ia sampaikan bahwa program Waste to Energy saat ini tengah berproses di Danantara dan menjadi salah satu prioritas pemerintah. Dalam kesempatan itu, Gibran juga mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Bali yang telah menindaklanjuti arahan Presiden terkait kebersihan kawasan wisata, khususnya pantai. Yang difokuskan untuk mendapatkan program Waste to Energy. Ya, ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Bali. Saya titip Pak Gubernur, hulu sampai hilir ini perlu dijaga betul-betul. Jadi habit pemilahan sampah dari rumah ini perlu digalakkan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mulai menyusun aturan terkait pembayaran tunjangan hari raya untuk seluruh aparatur sipil negara Lebaran tahun ini. Meski demikian, belum dapat dipastikan berapa nominal secara keseluruhannya. Kalau nggak salah rencananya setelah minggu pertama Lebaran akan keluar itu untuk ASN, jadi nggak usah takut, duitnya akan banyak. Ya, sambut bulan suci Ramadan, Polda Metro Jaya menggelar apel siaga keamanan ketertiban masyarakat. Digelar di lapangan Presisi Polda Metro Jaya, apel siaga Kamtibnas bernama Jaga Ibu Kota Jakarta untuk Indonesia diikuti seluruh pejabat Polri hingga berbagai elemen ormas sampai komunitas ojol dan buruh. Apel dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri. Dalam sambutannya, Kapolda ajak masyarakat berkontribusi menjaga lingkungan khususnya saat Ramadan. Kapolda juga menghimbau masyarakat menjaga ketertiban dan toleransi, bijak terima penyampaian informasi, tak mudah terprovokasi dan kedepankan musyawarah apabila terjadi masalah di lingkungannya. Kegiatan ini saya laksanakan ya sebagai upaya untuk memperkuat kolaborasi sinergi dalam rangka mewujudkan komitmen bersama khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya agar tetap aman, tertib, damai dan kondusif. Dalam apel tadi juga kami menekankan bahwa upaya menjaga ibu kota memerlukan kerjasama dan kolaborasi serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat di seluruh DKI Jakarta. Oleh karena itu, tema yang kita ambil pada pagi hari ini yaitu Jaga Jakarta untuk Indonesia. Tradisi ziarah dan pembersihan makam berlangsung turun-temurun dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, mulai dari TPU Karet Bifak, Tanah Abang, Jakarta Pusat hingga Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. TPU Karet Bifak menjadi salah satu TPU yang ramai didatangi oleh para peziarah jelang Ramadan. Para peziarah datang untuk mendoakan keluarga atau kerabat yang telah meninggal dunia sebagai bagian dari tradisi. Selain mendoakan, para peziarah juga membersihkan makam dari rumput liar dan daun-daun kering. Hal serupa juga dilakukan masyarakat Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Mereka datang ke komplek pemakaman umum Sabtu pagi untuk bersih-bersih seluruh area komplek dari rumput liar. Dalam kesempatan itu, masyarakat juga membersihkan makam para leluhurnya sekaligus memanjatkan doa. Biar nanti pas begitu menjelang puasa, makam atau kubur itu pada bersih. Ya, insya Allah kalau seandainya bersih, kita nyaman dilihatnya, Pak. Berarti Bapak sendiri tadi bersih makam keluarga atau gimana? Keluarga juga, ya umum juga. Selain mempererat tali silaturahmi sesama warga, tradisi turun-temurun ini juga dilakukan sebagai unsur rohaniah menjelang bulan puasa.
Itu tradisi masyarakat biasanya menyambut kehadiran bulan Ramadan, mereka bersih-bersih di pemakaman untuk meningkatkan kecintaan kepada para leluhurnya. Usai pembersihan di komplek pemakaman, aksi bersih-bersih juga dilanjutkan ke masjid dan mushola di desa masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Izin, Pak. Di tengah semakin memanasnya kasus fitnah ijazah di mana Roy Suryo minta penyidikan dihentikan, Jokowi kembali menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berlanjut. Ada peluang untuk memaafkan mereka bertiga ya, Pak? Gak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke kediaman seperti apa, Pak? Kan misal. Kalau untuk proses hukum tetap jalan ya, Pak? Tetap. Lah kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Bukan sekali ini Jokowi menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus tetap berlanjut. Pada Desember lalu Jokowi menyebut siap memaafkan tersangka kecuali 3 nama. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Kalau dari nama 3 orang itu apakah boleh disebutkan apa? Dikecualikan untuk dimaafkan itu tadi. Kira-kira siapa Pak dari 3 itu? Meskipun ya nanti. Pernyataan yang sama kembali dilontarkan usai polisi menghentikan penyidikan bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan menerbitkan SP3, di mana keduanya sebelumnya bertandang ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Akhir Januari lalu, Jokowi kembali menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus sampai ke pengadilan. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Sementara polisi menyebut berkas perkara kasus fitnah ijazah akan segera dilimpahkan ke kejaksaan usai pemeriksaan tambahan terhadap Jokowi selesai dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Roy Suryo CS minta kasusnya dihentikan dan diterbitkan SP3, namun ia enggan meminta restoratif justice. Kubu Roy Suryo CS menyebut langkah mengajukan penghentian penyidikan setelah mendengar penjelasan dari mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogloseno yang juga menjadi saksi ahli dari kubu Roy Suryo pada proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Karena sebagaimana diketahui SP3 itu bentuknya adalah surat penghentian perkara ya gitu, atau surat penghentian penyidikan. Itu perintah. Jadi artinya suratnya yang dicabut. Kalau suratnya dicabut, harusnya gambarnya bukan hanya 2 tuyul di sini, tapi 8 tuyulnya. Ya kan gitu. Tapi karena hanya ada 2, ini yang lucu. Jadi artinya nggak boleh, berarti suratnya salah gitu ya. Bonatua Silalahi menyatakan akan menguji keaslian ijazah Jokowi usai menerima salinan resmi fotokopi ijazah Jokowi tahun 2012 dari Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Inilah salinan resmi fotokopi ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta. Fotokopi ijazah Jokowi diberikan setelah permintaan penyerahan salinan ijazah Joko Widodo dikabulkan Komisi Informasi Pusat atau KIP dan menyatakan dokumen tersebut bersifat terbuka. Ya, sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Pusat sudah memberikan salinan ijazah Joko Widodo tahun 2014 dan 2019 yang digunakan mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Nantinya KPU Solo juga diminta untuk menyerahkan salinan ijazah Joko Widodo saat mencalonkan diri menjadi Wali Kota Solo. Setelah terkumpul, nantinya Bonatua Silalahi akan menguji keaslian dan kecocokan salinan ijazah tersebut. 2005 dan ini adalah yang dikasih adalah ijazah Bapak Gubernur tahun 2012 yang kebetulan adalah Bapak Joko Widodo ya, ini yang ini
Jadi dengan begitu yang spesimen untuk Jakarta sudah lengkap. Memang di sini konsisten ya, satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya. Tidak tanggalnya. Jadi dari hasil penelitian para netizen, nah, saya juga dapat info bahwa ini melanggar Undang-Undang Administrasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di situ disebut. Ya, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan dukungannya agar Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi direvisi kembali. Sementara itu dirinya juga menjelaskan revisi Undang-Undang KPK pada 2019 merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, saya setuju, bagus. Karena itu dulu inisiatif DPR loh. Jangan keliru ya, inisiatif DPR. Tanggapannya bahwa itu di revisi waktu pemerintahnya Pak Jokowi itu seperti apa? Ya memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi. Pak, tapi saya nggak tanda tangan. Pak, termasuk itu kan nanti juga diusulkannya soal pemilihan ketua KPK yang baru, termasuk yang diusulkan presisi. Tanggapannya gimana Pak? Ya sesuai ketentuan aturan yang ada aja lah. Barisan Relawan Jokowi, Presiden atau Bara JP menyebut mendukung Prabowo Gibran melanjutkan pemerintahan 2 periode. Sementara Jokowi menyebut tidak akan mendukung Gibran sebagai Presiden, namun tetap menjadi wakil Prabowo Subianto. Walau pertarungan Pilpres masih 3 tahun lagi, namun sejumlah partai politik termasuk barisan pendukung mulai memanaskan mesin politik mereka. Salah satunya Bara JP atau Barisan Relawan Jokowi Presiden. Mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, sejumlah pengurus Bara JP mengaku menemui Presiden ke-7 itu untuk berdiskusi tentang peta perpolitikan jelang pemilihan Presiden 2029. Ketua Umum Bara JP Willem Frans Ansanai juga menegaskan kedatangan mereka ke rumah Jokowi untuk kembali menegaskan bahwa Bara JP mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode sesuai arahan Jokowi. Tidak harus diganti di tengah jalan, sehingga itulah persepsi paradigma kami Bara JP mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa pemerintah Prabowo Mas Gibran itu 2 periode. Selain barisan pendukung Jokowi, Jokowi yang tak lain ayah Wapres Gibran Raka Buming Raka sudah sejak jauh hari menegaskan mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua. Nama Mas Gibran disebut potensial jadi Capres 2029. Tanggapan Pak Jokowi? Kan sudah saya sampaikan Prabowo Gibran 2 periode, udah. Walaupun berambisi mendukung Gibran melanjutkan kepemimpinan, Jokowi menegaskan tidak ada niat mendorong Gibran maju sebagai calon presiden, namun tetap bersama Prabowo sebagai wakil presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung memborong ikan bandeng di Festival Rawa Belong, Jakarta. Pramono membeli 3 ikan termasuk bandeng terbesar dengan berat 14 kg. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herjuno Syaputra pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Gubernur Jakarta Pramono Anung menghadiri sekaligus membuka Festival Bandeng Rawa Belong di Jakarta Barat. Pramono didampingi Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah meninjau pedagang yang menjual ikan bandeng dengan berat bervariasi. Pramono membeli 3 ikan termasuk bandeng terbesar dengan berat 14 kg. Bandeng yang telah dibeli rencananya akan diberikan kepada Wali Kota Jakarta Barat agar diolah menjadi sajian makanan. Ia bahkan meminta agar hasil olahan bandeng tersebut dapat diantar langsung ke rumahnya. Tadi sambil berjalan dari depan sampai dengan tempat duduk, saya sudah membeli 3 bandeng. Termasuk bandeng yang paling besar tadi 14,67 kg. Dalam kesempatan ini, Pramono mengapresiasi kepada seluruh warga Betawi atas pelaksanaan Festival Bandeng Rawa Belong.
Ia mengaku hari ini merupakan kedua kalinya datang ke Festival Bandeng Rawabelong.